Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 angkatan 16 akan mempresentasikan rencana aksi isu kontemporer yang berjudul Kurangnya Kesadaran akan Bahaya Merokok di Ruangan Tertutup. Dengan saya, Sania Puspadewi Harahap, dan dua rekan saya, Bang Erianto Yahya Sinaga, dan Bang Alvan Irsyadi Hutagalung. Baiklah, mari kita mulai materinya. Next slide. Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang masalah Latar belakang masalah ini adalah fakta bahwa asap rokok bisa menyebabkan penyakit serius, kanker paru-paru, penyakit jantung, hingga gangguan pernafasan. Bayangkan kalau pegawai yang terkena dampak itu adalah ASN, otomatis kinerja menurun dan produktivitas kantor terganggu. Jadi persoalan ini bukan soal gaya hidup pribadi, namun menyangkut kinerja organisasi. Next slide. Nah, tujuan dari materi ini, pertama, meningkatkan kesadaran pegawai akan bahaya merokok di ruang tertutup. Dua, mengurangi perilaku perokok di area tertutup. Tiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Next slide. Identifikasi masalah. Ada tiga hal utama. Itu pertama, rendahnya kesadaran pegawai terhadap bahaya perokok pasif. Yang kedua, itu tidak ada aturan internal yang jelas mengenai area bebas rokok. Yang ketiga, kurangnya kampanye edukasi di kantor. Artinya, masalah ini muncul karena faktor pengetahuan, aturan, dan komunikasi yang belum berjalan secara optimal. Next slide. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Erianto Yahya Sinaga. Kita masuk ke dalam analisis masalah untuk memahami akar penyebab dari permasalahan merokok di ruang tertutup ini. Kelompok kami menggunakan teknik analisis Fishbone diagram. Analisis ini akan memetakan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah. Yang pertama itu adalah kalau bisa kita lihat dari faktor individu. Permasalahan muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai bahaya merokok di ruangan tertutup serta kebiasaan merokok yang sudah dilakukan sejak lama sehingga sulit untuk dihentikan. Kemudian yang kedua dari faktor lingkungan, mungkin di sana tidak adanya area khusus untuk merokok yang menyebabkan individu cenderungnya di sembarang tempat bahkan di ruang tertutup. Termasuk kalau kita boleh melihat dalam ruangan yang seharusnya bebas asap rokok, mereka pun melakukannya karena kurangnya area khusus untuk merokok. Kemudian yang ketiga, dari aspek faktor kebijakannya, kalau kita boleh melihat, kami menemukan bahwa terdapat kelemahan regulasi serta ketiadaan sanksi yang tegas yang membuat pelanggaran seperti merokok di ruang tertutup sering terjadi tanpa konsekuensi yang jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita boleh melihat dari faktor sosial, kami menemukan bahwa ada pengaruh teman sebaya atau teman sesama pegawai, teman kerja yang turut memperkuat perilaku merokok. Kadang-kadang karena ada teman yang merokok jadi ikut-ikutan. Oh, ternyata boleh merokok di ruangan ini. Jadi kita merokok di sini aja, capek-capek pergi keluar dan lain sebagainya. Nah, lingkungan pergaulan yang permisif kebiasaan ini membuat individu merasa lebih sulit untuk berhenti karena udah ada temannya gitu untuk melakukan hal yang demikian. Next slide. Nah, tentu saja digunakan beberapa teknik
pemecahan masalah yang boleh kami diskusikan sama dengan teman-teman kelompok. Yang pertama yaitu edukasi berkala tentang bahaya merokok di ruang tertutup. Terkhusus mungkin ada beberapa ruangan yang di sana ventilasi udaranya minim. Jadi yang di sana harus diadakan edukasi secara berkala, terus-menerus dilakukan secara progresif. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan yaitu menyediakan area khusus untuk merokok di luar gedung atau di luar ruangan pekerjaan yang ruangan tertutup. Kemudian yang ketiga, menerapkan kebijakan bebas rokok di seluruh area dalam kantor. Ini juga boleh diberikan sebagai teknik atau langkah pemecahan masalah agar senantiasa bagi setiap pekerja atau pegawai-pegawai yang notabene-nya tidak merokok, mereka tidak terkontaminasi atau mereka tidak terkena dampak dari asap rokok karena pada dasarnya perokok pasif lebih berbahaya dampaknya daripada perokok aktif. Yang keempat, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan. Kalau sudah ditetapkan tidak boleh merokok di satu ruangan tertutup dan mereka melanggar, harus diberikan sanksi yang tegas agar senantiasa hal-hal yang demikian tidak terjadi berulang untuk kedepannya. Next slide. Berdasarkan hasil analisis masalah dengan memakai tadi teknik analisis Fishbone, kita boleh melihat dan merancangkan beberapa rumusan isu strategis yang boleh ditemukan di sana yang menjadi perhatian utama. Yang pertama yaitu rendahnya pendapatan pegawai, khususnya terkait dampak negatif merokok terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, karena di sana tidak adanya kesadaran ataupun mungkin kadangkala mereka sudah tahu itu merokok, tapi karena mungkin ego atau lain sebagainya, sehingga mereka mengesampingkan segala dampak-dampak kesehatan sehingga masih terus-menerus melakukan tindakan yang demikian. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya sarana pendukung bebas rokok seperti area khusus merokok atau fasilitas peringatan larangan merokok, upaya menciptakan lingkungan kerja menjadi terhambat. Kalau kita boleh memperhatikan ada beberapa tempat-tempat umum yang menyediakan tempat untuk khusus para perokok. Jadi mungkin ini bisa juga diterapkan agar senantiasa bagi yang perokok-perokok itu bisa pergi ke tempat tersebut tanpa mengganggu ketentraman atau tidak membuat masalah baru melalui asap rokok mereka kepada pegawai-pegawai lainnya. Kemudian yang ketiga, lemahnya penerapan kebijakan bebas rokok. Nah, ini juga salah satunya yang harus kita boleh perhatikan karena kadang-kadang belum ada aturan yang jelas yang dijalankan secara konsisten serta kurang adanya mekanisme pengawasan maupun sanksi yang tegas. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini menjadi isu yang cukup penting menjadi perhatian utama agar senantiasa rokok di tempat tertutup ini boleh diatasi. Selanjutnya saya serahkan kepada uh, Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang gagasan solusi dan upaya pencegahan. Untuk menjawab isu strategis tersebut, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, membentuk tim Satgas Bebas Rokok. Nah, di sini tim Satgas ini bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran. Yang kedua, membuat kampanye visual, poster, atau banner di kantor. Ketiga, menyediakan ruang terbuka khusus bagi perokok agar tidak mengganggu kenyamanan pegawai lainnya. Ya, sementara itu, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi mengenai bahaya merokok. Yang kedua, menetapkan SOP bebas rokok serta menjaga konsistensi dalam penegakan aturan. Dengan cara ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih sehat dan produktif. Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa merokok di ruang tertutup merupakan ancaman serius bagi kesehatan pegawai, baik perokok aktif maupun pasif. Rencana aksi yang kami susun bertujuan
untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan bebas dari paparan asap rokok. Dukungan dari seluruh pegawai dan manajemen sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Dengan komitmen bersama, kita bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Berikut adalah lampiran diagram Fishbone-nya. Baik, saya kembalikan kepada Kak Sanya. Baiklah, cukup sekian presentasi kami untuk tugas kelompok isu kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak, selamat siang.